Shalom adik-adik, apa kabar? Ya kakak percaya adik-adik pasti semua dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik Par GKI Maranatha, kakak-kakak pengasuh, mama, bapak, semua keluarga, tentu Tuhan jaga dan pelihara. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur. Iya, kali ini Kak Rosa mau berbagi cerita. Cerita yang Kak Rosa bagikan tentang kasih ibu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau ajak kita semua boleh berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di saat ini, kami diberi kesempatan untuk mendengar cerita firman-Mu. Berkati cerita yang disampaikan kakak pengasuh, agar cerita ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap mendengar cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah punya pengalaman ketika sakit di rumah dan pasti membuat mamanya khawatir, ibunya khawatir. Mama sangat khawatir sekali kalau kita sakit. Pasti mama akan peluk, gendong, kemudian carikan obat, suap makan, berikan makan, sampai bagaimana kita harus sembuh. Itu karena mama atau ibu itu sangat mengasihi adik-adik. Sehingga ketika adik-adik dalam kondisi sakit, pasti mama itu akan berusaha berjuang supaya bisa sembuh. Bahkan mama akan berdoa, meminta sama Tuhan agar beri kesembuhan buat adik-adik. Cerita Kak Rosa kali ini terambil dari Matius 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Ayo silakan dibuka Alkitabnya pada Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu
Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Adik-adik, cerita tentang kasih ibu Kanaan yang mau menolong anaknya yang sakit. Nah, itu memberikan gambaran kepada kita semua tentang kasih ibu atau kasih mama di rumah. Setiap anak-anak tidak boleh melawan orang tuanya, juga melawan ibu. Kalau mama beritahu, harus didengarkan, karena apa yang disampaikan itu untuk kebaikan kita. Jangan lupa peluk mamanya, sampaikan terima kasih kepada mama. Terima kasih mama sudah menjaga saya, sudah mengajari saya banyak hal. Nah, peluk mamanya dan jangan lupa sampaikan terima kasih kepada mama atau ibu di rumah. Iya. Ya adik-adik, ketika Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang ibu dari Kanaan yang dia datang dan berseru supaya meminta Yesus mengasihi dia dan mau menyembuhkan anaknya yang sakit. Anaknya sakit karena kerasukan setan. Nah, si ibu ini dia memohon sampai ada murid-murid Tuhan Yesus terganggu karena ibu ini. Nah, tetapi ibu ini tidak mau menyerah. Dia terus berusaha meminta supaya Yesus mau menolongnya. Orang-orang mengenal bahwa ini kan beda suku, jadi mereka tidak mau untuk menolong ibu itu. Nah, tetapi Yesus penuh dengan kasih dan Yesus mau untuk menolong ibu ini menyembuhkan anaknya supaya Allah dipermuliakan lewat apa yang Tuhan Yesus perbuat. Nah, kita dapat belajar dari ibu Kanaan ini, bagaimana ibu ini memiliki kerendahan hati datang kepada Yesus untuk meminta penyembuhan kepada anaknya. Kita juga bisa belajar seperti ibu Kanaan ini, memiliki hati yang tulus dan juga dia tekun. Nah, kita juga harus belajar seperti ibu Kanaan, dia mau pergi dekat dengan Yesus mengungkapkan apa yang dia inginkan untuk kesembuhan anaknya. Biarpun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, adik-adik juga harus belajar dekat dengan Yesus. Ketika kita dekat dengan Yesus, maka Roh Kudus akan membentuk kehidupan kita menjadi baik, menjadi anak yang baik di dalam rumah hingga mencapai cita-cita besar nanti. Iya, kakak harap adik-adik tetap semangat di rumah, biarpun mengikuti cerita dari rumah, tetap semangat belajar dekat dengan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, ikuti berdoa bersama mama dan papa. Percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik, kehidupan papa mama, keluarga, kehidupan kakak-kakak pengasuh sekalian. Demikian cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus akan menguatkan kita, memampukan kita, dan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, dalam sikap berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Masih ingatkan lagunya kan? Bapa terima kasih. 1, 2, 3.